Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini. Sub pokok bahasan A, makna bela negara. Sub pokok bahasan B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Sub pokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sub pokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin 2 yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Jalur diplomasi atau perundingan yang sudah kita bahas, yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yang kedua Perjanjian Renville, dan yang ketiga Perundingan Rom-Royen. Sahabat pembelajar, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas perundingan yang keempat, yaitu Konferensi Meja Bundar atau yang sering disingkat dengan KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 telah berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Dan yang paling utama itu adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, ada 4 hal yang menjadi isi kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kemudian yang kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai dengan 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Nah, sahabat pembelajar, dari perundingan-perundingan yang kita bahas ini, perjuangan melalui perundingan yang dilakukan oleh Indonesia ini telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia inilah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam setiap menyelesaikan permasalahan. Hal ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah mufakat. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Baiklah, sahabat pembelajar, sekarang kita akan bahas poin 3, ancaman terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Ancaman itu adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia itu terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini bisa berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ancaman non-militer atau sering disebut dengan ancaman nirmiliter. Ancaman non-militer atau nirmiliter ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu dia tidak bersifat fisik karena bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, baiklah sekarang kita coba membahas ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman ini seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun ada kalanya perbedaan suku bangsa ini dapat juga menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman merupakan usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi dari dalam negeri seperti disintegrasi bangsa, yaitu gerakan-gerakan separatis yang berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah seperti di Papua, Maluku, dan Aceh. Kemudian yang kedua, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran HAM yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusuhan massa. Kemudian yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak konstitusional. Kemudian yang kelima, pemaksaan kehendak oleh golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, adanya potensi konflik antar kelompok atau antar golongan, baik karena perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada, maupun konflik akibat SARA. Kemudian yang ketujuh, melakukan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Kemudian yang kedelapan, adanya kesenjangan ekonomi, adanya kesenjangan pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok atau antar daerah. Kemudian yang sembilan, penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada porno aksi, pornografi, ada pergaulan bebas, tawuran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling
perlu diwaspadai saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer mungkin semakin tidak lagi menjadi perhatian. Namun, bukan berarti ancaman militer tidak terjadi seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain. Potensi ancaman dari luar negeri ini lebih banyak berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman di bidang ideologi ini merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila, seperti masuknya ideologi liberalisme, komunisme, atau ideologi yang berbasis agama. Setelah itu ada ancaman di bidang ekonomi. Jadi dalam era globalisasi, era perdagangan bebas ini, ancaman di bidang ekonomi ini perlu diperhatikan karena semakin bebasnya berbagai produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas ini akan dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk baru. Potensi ancamannya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah ancaman terhadap sosial budaya. Jadi ancaman terhadap sosial budaya ini dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, kemudian ada propaganda, ada peredaran narkoba, kemudian ada film porno, atau berbagai kegiatan budaya asing yang dapat mempengaruhi generasi muda kita, di mana budaya ini tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, kemudian ancaman terhadap pertahanan dan keamanan bisa pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain, dan lain sebagainya. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.